Semangat pagi, jumpa lagi dalam channel saya, Roy Fernando Nababan, yaitu channel pembelajaran kimia. Pada edisi kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bab kedua pada pelajaran kelas 11 IPA, yaitu termokimia. Pada bab ini, kita lebih ditekankan pada reaksi atau perubahan serta energi-energi yang terlibat dalam perubahan setiap materi. Coba perhatikan gambar berikut. Ada gambar pembakaran dalam tabung reaksi, kemudian pembakaran kayu. Dari gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwa energi yang terlibat dalam suatu perubahan itu dominan energi panas atau kalor ya. Karena ada api, itu identik dengan panas atau kalor. Pada edisi kali ini kita akan membahas 4 bagian awal dari termokimia. Yang pertama adalah interaksi sistem dan lingkungan. Yang kedua, entalpi dan perubahan entalpi. Yang ketiga, reaksi eksoterm dan endoterm. Dan yang terakhir nantinya persamaan termokimia. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, interaksi sistem dan lingkungan. Sistem adalah reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Jadi antara sistem dan lingkungan ini ada interaksi, yaitu yang melibatkan energi dan materi. Sehingga nantinya sistem dibedakan atas 3. Yang pertama, ada sistem terbuka. Dalam sistem ini terjadi perubahan jumlah materi dan energi. Contoh, air panas dalam gelas terbuka. Kalau kita biarkan beberapa saat, sebagian uap air akan keluar dari gelas dan panas akan berubah menjadi dingin. Itu membuktikan bahwa jumlah air berubah dan jumlah energinya berubah. Karena panas menjadi dingin, berarti energi ya. Yang kedua ada sistem tertutup, yaitu terjadi perubahan jumlah energi, sedangkan jumlah materinya tetap. Jadi contohnya ini, air panas dalam gelas itu kita taruh tutup. Jadi kalau kita biarkan beberapa saat, walaupun menguap, tapi tidak keluar dari gelasnya ya. Hanya saja panas itu tetap berubah menjadi dingin. Karena apa? Walaupun kita tutup, air dalam gelas itu pasti berubah jadi dingin. Maka bisa kita simpulkan jumlah airnya tetap, tetapi energinya berubah. Gitu ya, dari panas menjadi dingin. Yang ketiga, ada sistem terisolasi atau tersekat. Pada sistem ini tidak terjadi perubahan jumlah energi maupun materi. Karena apa? Ada proses sekatan atau isolasi dalam sistem tersebut. Contohnya air panas dalam termos. Pada dasarnya, termos itu menggunakan sistem terisolasi atau tersekat. Jadi cara kerjanya seharusnya kalau hari ini kita masukkan air dengan suhu 100 derajat Celcius, maka besok air itu juga harus 100 derajat Celcius. Demikian seharusnya. Tapi pada kenyataannya termos sekarang, kalau airnya kita masukkan 100 derajat Celcius hari ini, maka besok tidak lagi ya, bisa jadi 90 derajat Celcius atau malah ke bawahnya. Maka bisa dipastikan sistem terisolasi yang ada pada termos itu tidak tepat atau tidak baik. Jadi bagi siapapun nanti yang mau membeli termos, coba ditambahkan pernyataan termos ini menggunakan sistem terisolasi atau tersekat ya. Jadi sebagai bahan tambahan aja. Bagian kedua adalah entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi adalah kandungan kalor atau kalor isi atau berasal dari istilah heat content. Jadi diberi lambang H, kandungan panas gitu ya, heat content.
besarnya entalpi ini sukar diukur, bahkan tidak bisa ya, tetapi perubahannya dapat ditentukan nilainya. Besarnya perubahan entalpi itu adalah besar kalor yang dilepas atau diserap dalam suatu perubahan materi. Perubahan entalpi juga bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, sehingga bisa dirumuskan delta H sama dengan H akhir atau entalpi akhir dikurang dengan entalpi awal. Kok bisa ya? Kok bisa kira-kira harga perubahan entalpi ditentukan, sementara entalpi ini tidak bisa? Nah, analoginya seperti ini. Kalau Anda semua punya dompet, maka kira-kira saya tidak bisa menentukan isi dompet Anda ya. Tetapi jikalau Anda saya perhatikan atau saya amati, misalkan membeli sesuatu barang yang harganya 10.000, maka saya bisa memastikan bahwa isi dompet Anda akan berkurang sebesar 10.000. Nah, kira-kira demikian analoginya. Artinya, berapa isi dompet awal Anda, saya tidak tahu. Berapa isi dompet akhir Anda, saya juga tidak tahu. Tetapi besar perubahan yang ada pada dompet Anda bisa saya tahu ketika saya melihat aktivitas yang Anda lakukan. Kira-kira demikian ya analoginya ya. Jadi, besarnya perubahan entalpi ini bisa ditentukan tanpa mengetahui entalpi akhir dan entalpi awal. Cukup hanya melihat proses yang terjadi. Yang ketiga ada reaksi eksoterm dan endoterm. Jenis reaksi termokimia ada dua. Yang pertama ada reaksi endoterm. Yang kedua ada reaksi eksoterm. Pada reaksi endoterm, sistem akan menyerap kalor dari lingkungan. Nah, jadi ada kalor yang masuk ke sistem. Sedangkan pada reaksi eksoterm ada kalor yang keluar dari sistem, keluarnya ke lingkungan, gitu ya. Jadi nampak perbedaannya, maka bisa kita simpulkan dalam reaksi endoterm, kalorsi sistem akan bertambah, dalam reaksi eksoterm, kalorsi sistem akan berkurang. Karena apa? Keluar ke lingkungan. Atau dalam bentuk diagram tingkat energi boleh dibuat demikian. Kalau reaksi endoterm, dia berarti ini energi awal di bawah mengalami perubahan menjadi bertambah ke atas ya, semakin besar. Karena apa? Karena ada kalor yang masuk ke sistem. Sedangkan pada reaksi eksoterm, awalnya tinggi energinya, kemudian menjadi rendah akhirnya. Karena apa? Karena ada kalor yang keluar dari sistem. Atau bisa disimpulkan kira-kira demikian. Kalau untuk reaksi eksoterm, terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Sudah jelas tadi ya. Sedangkan pada reaksi endoterm, terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi kebalikan. Kemudian yang kedua, pada reaksi eksoterm, delta H produk akan lebih kecil daripada delta H reaktan, atau entalpi akhir lebih kecil daripada entalpi awal. Demikian maksudnya ya. Pada reaksi endoterm, entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan, atau entalpi akhir lebih besar daripada entalpi awal. Pada reaksi eksoterm, perubahannya negatif karena berkurang, gitu ya. Delta H lebih kecil dari 0. Pada reaksi endoterm, delta H atau perubahan entalpinya bernilai positif karena bertambah. Pada reaksi eksoterm, biasanya suhu akhirnya itu lebih besar daripada suhu awal, gitu ya, karena menghasilkan kalor. Sedangkan pada reaksi endoterm, suhu akhirnya akan lebih kecil daripada suhu awal, gitu ya. Contoh pada reaksi eksoterm adalah reaksi pembakaran etanol. Sedangkan pada reaksi endoterm contohnya adalah pelarutan urea. Jadi kalau urea ini boleh dipraktekkan ya.
coba larutkan urea, maka tangan Anda akan terasa dingin ketika masuk ke dalam larutan urea. Gitu ya. Lalu yang terakhir, nah ini sudah ada konsep hitungan sedikit. Persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang penulisannya disertai dengan perubahan entalpi reaksi ataupun nilai kalor reaksi. Jadi, kalau selama ini kita melihat reaksi, itu reaksi biasa. Tapi kalau sudah ditambahkan nanti ini, besarnya delta H biasanya di sisi kanan reaksi, maka itu namanya persamaan termokimia ya. Berarti sudah melibatkan besar perubahan entalpi. Dalam penulisan persamaan termokimia ada beberapa aturan. Yang pertama adalah persamaan termokimia ada baiknya dituliskan dengan menyertakan perubahan entalpi sudah tadi, dan fase senyawa. Jadi ini disarankan ya, menambahkan fase senyawa, di mana fase senyawa itu ada 4 dalam kimia ya. Ada gas, solid itu padat, L itu cairan murni, sedangkan Aki itu larutan. Contoh, akan demikian ya. C2H2 berarti fasenya gas, gas, gas. Ini berarti delta H. Nah, masih ingat kalau tandanya negatif, berarti ini adalah reaksinya reaksi berjenis eksoterm, gitu ya. Nanti kita jelaskan lebih lagi. Yang kedua, apabila arah reaksi kimia dibalik, nah jadi ada kalanya reaksi nanti dibalik, maka delta H-nya itu bernilai sama tapi tanda berbeda, tandanya berubah. Misalkan yang positif jadi negatif, delta H-nya, atau sebaliknya. Contoh kalau reaksi di atas kita balik, demikian hasilnya. Jadi ini kita balik, maksudnya yang kanan berubah menjadi kiri, yang kiri jadi kanan, demikian ya. Nah, jadi delta H-nya memiliki nilai yang sama, tapi tanda berbeda. Gitu ya. Ini artinya, kalau suatu reaksi ekso, maka kebalikannya menjadi reaksi endoterm. Yang ketiga, apabila koefisien-koefisien reaksi kimia dikalikan dengan faktor pengali X. Nah, ini nanti bilangan. Jadi dikali X, nilai perubahan entalpi juga dikalikan dengan faktor pengali tersebut. Contoh, kalau reaksi yang pertama ini, misalkan kita kali dengan 2. Berarti kalau kita kali dengan 2, koefisiennya semua kita kali 2. Berarti ini jadi 2, ini jadi 5. Karena apa? 2,5 kali 2, ini jadi 4, ini jadi 2. Jadi kalau reaksinya kita kali 2, semua akan kali 2. Delta H-nya juga jangan lupa, ikut dikali 2 menjadi negatif 284 kJ. Demikian ya. Yang keempat, koefisien reaksi merupakan jumlah mol zat yang terlibat dalam reaksi. Ini yang paling penting. Jadi berapa koefisien zat dalam reaksi, langsung saja itu molnya. Gitu ya. Jadi kalau reaksi seperti ini bisa dibaca. Baca lengkap ya. 1 mol gas CH4 direaksikan atau dibakar dengan 2 mol gas oksigen, itu akan menghasilkan 1 mol gas CO2 ditambah dengan 2 mol uap air, gitu ya, dengan membebaskan kalor sebesar 100 kJ. Jadi tanda negatifnya ini dibaca dengan membebaskan karena reaksi eksoterm. Ini ya, jadi ada tambahannya. Tanda negatif dibaca melepaskan, jadi berlaku sinonim, melepaskan, membebaskan, mengeluarkan, menghasilkan, memancarkan. Sedangkan tanda negatif nanti itu dibaca dengan memerlukan, membutuhkan, menerima, menyerap. Demikian ya. Tanda pada delta H itu dibaca dengan kata-kata ini. Kalau positif dan negatif. Perbandingan mol itu juga sama dengan perbandingan perubahan entalpi atau delta H. Jadi boleh ditulis demikian. Mol 1 per delta H1 sama dengan mol 2 per delta H2. Tapi ingat ya, ini menggunakan zat yang sama. Gitu ya. Zat yang sama dengan beda mol. Gitu maksudnya. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui persamaan termokimia.
Berikut CaO tambah H2O menghasilkan CaOH 2 kali. Delta H negatif 350 kJ. Ini bisa kita pastikan reaksinya adalah suatu reaksi yang eksoterm. Karena apa? Delta H-nya bernilai negatif. Bila ARC A40, O16, H1, tentukan. Yang pertama, delta H reaksi. Jadi reaksi yang berbeda, tapi dengan koefisien yang berbeda. Kemudian yang kedua, bagian B, massa CaOH 2 kali, CaOH 2 kali itu ya, yang dihasilkan saat 11,2 gram CaO yang direaksikan. Yang ketiga, delta H saat dihasilkan 3,7 gram CaOH 2 kali. Oke, kita coba jawab pelan-pelan. Yang pertama, coba perhatikan ini reaksi awalnya, ini persamaan termokimianya. Jadi dasarnya adalah persamaan termokimia. Untuk bagian yang A, perhatikan perbedaannya adalah penambahan koefisien 4. Kenapa? Karena reaksinya awalnya dikali dengan 4. Jadi kalau dikali 4, maka delta H-nya juga ikut dikali 4. Maka harga delta H untuk bagian A adalah sama dengan 1400. Itu negatif ya. Ada tanda negatifnya. Ini negatif 350 berarti dikali 4 berarti negatif 1400. Bagian kedua yaitu dari persamaan termokimia boleh juga kita peroleh persamaan termokimia awalnya itu tadi. Kalau 1 mol CaO berarti delta H-nya sama dengan negatif 350. Sedangkan pertanyaannya, bagaimana kalau 11,2 gram CaO, maka delta H-nya berapa? Maka kita gunakan persamaan, nah yang ini tadi. Jadi, yang ini kita simpulkan sebagai mol 1, ini delta H1. Yang ini mol 2 kan bisa kita cari molnya ya. Yang ini delta H2. Maka kita masukkan angka-angkanya. Mol 1-nya 1/350 negatif dibagi dengan 11,256. Dari mana 56-nya? MR ya. Langsung saya masukkan 56. MR-nya si CaO. Ca40 tambah O16 itu 56. Sehingga diperoleh delta H2 sama dengan negatif 70 kJ. Demikian ya. Contoh kedua. Tuliskan persamaan termokimia. Yang pertama, 2 mol gas nitrogen direaksikan dengan 3 mol gas hidrogen menghasilkan 4 mol gas amonia. Amonia itu ya, rumusnya NH3 membebaskan 20 kJ kalor. Kemudian ada bagian B-nya. Langsung kita selesaikan. Jadi kalau ada soal, selesaikan terus gitu ya. Untuk menjawab bagian yang pertama, jadi kita tulis sesuai dengan apa yang ada datanya di soal. 2 mol berarti 2 koefisien. Gas berarti fasenya gas. 3 mol, ini 3 koefisiennya ya. Coret aja nanti molnya. H2. Ini berubah menjadi 4NH3. Ini jadi membebaskan. Kalau membebaskan berarti delta H-nya bertanda negatif. Gampang ya. Kemudian bagian kedua, 6 gram karbon direaksikan dengan 8 gram. Berarti kita coba buat reaksinya sesuai dengan data soal. Karbon direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan 22 gram gas CO. Delta H-nya sementara kita kosongkan. Karena apa? Kalau demikian reaksinya berarti ini kalau 1 mol karbon. Di data soal kita cari dulu mol C itu 0,5 gram per AR gitu ya. Sedangkan molnya CO2 juga sama gitu dia. Ups, ini ya. Ini 16, nanti ini diralat, ini 16 ya. 16 gram. Nanti per 32 0,5 juga sama. Sedangkan mol CCO2 juga gram per mr. Ini gramnya 22 dibagi 44 itu 0,5. Sehingga karena ini tadi mol itu menyatakan koefisien, mol menyatakan koefisien, maka langsung kita masukkan aja. Jadi koefisien setengah, setengah, setengah. Baru kita masukkan negatif 120. Jangan di sini kita masukkan 120 ya. Karena kalau di sini negatif 120 berarti harus 1 mol karbonnya. Sesuai dengan data soal harus setengah mol. Gitu ya. Atau boleh juga kita ganti
mungkin tidak nyaman dengan pecahan, boleh kita ganti. Maka semuanya kita kali 2. Kalau ini kita kali 2, ini hasilnya ya. Berarti delta H-nya juga kita kali 2. Nah, ini sama-sama persamaan termokimia. Jadi persamaan ini pun persamaannya benar, ini pun persamaannya benar. Gitu ya. Lalu, contoh ketiga, ini contoh terakhir. Suatu reaksi 1 mol gas N2 dengan 2 mol gas O2 menghasilkan 2 mol gas NO2 menyerap kalor sebesar. Nah, bisa disimpulkan kalau menyerap berarti ini reaksi endoterm. Berarti tandanya nanti delta H positif. Tuliskan persamaan termokimianya. Yang kedua, tentukan delta H. Sebenarnya masih mirip dengan model contoh 1 dan contoh 2. Coba kita tulis reaksinya sesuai dengan data soal. 1 mol N2, 1 koefisiennya, 2 mol O2, 2 koefisiennya, tambah dengan 2 mol NO2, 2 koefisiennya. Jadi persamaan termokimianya, kita tulis, ini persamaan termokimianya. Nanti boleh ditambahkan ini ya. Karena persamaan termokimia harus ada delta H, berarti delta H di sini sama dengan, ini aja kita masukkan, delta H positif 66,4 kilojoule gitu ya. Kemudian yang kedua bagian B, nah, dari persamaan termokimia boleh kita simpulkan, ini tadi, kalau 1 mol N2 delta H-nya sama dengan 66,4. Yang ditanya, bagaimana kalau 14 gram N2? 14 gram, berapakah delta H-nya? Maka kita gunakan rumus perbandingan seperti yang tadi. Masukkan, ini jadi molnya 1, ini ya, per 66,4. Ini mol yang kedua berarti gram per mr. Gramnya 14, mr-nya N2 28 ya. Itu 14 kali 2. Jadi delta H2-nya sama dengan tereng. Maka hasilnya menjadi 132,8. Ralat ya. Bukan 132,8. Kalau ini kita kali 2 seharusnya jadi berapa ini? 13,2 ya. 13,28 gitu nanti. 13,28. Oke, ini ralatnya ya. Tadi delta H-nya ini 66,4. Jadi hasil akhirnya menjadi 66,4 dikali dengan setengah ini ya. Berarti 33,2 kilojoule. Demikian ya. Juga tidak ada masalah. Maka kita masuk ke latihan soal. Nanti ini boleh dicoba-coba ya. Ini mirip dengan contoh-contoh soal yang sudah dijabarkan. Ini kalau benar-benar diperhatikan penjabarannya ini harus bisa, tentunya nggak ada masalah. Oke, demikian untuk penjelasan kali ini. Kiranya ini bisa menambah pemahaman Anda tentang awal pertemuan dari bab termokimia. Jadi untuk selanjutnya akan semakin sering kita diperkenalkan dengan perhitungan pada termokimia. Demikian dari saya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan bersukacita.